Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Episode kali ini kita lanjutkan ya, cerita yang berjudul Cilencang, yang ditulis oleh Akang Tekad Pangestu. Bagi yang belum tahu dari mana judul Cilencang ini, jadi Cilencang ini dalam bahasa Sunda merupakan atau artinya itu adalah sebuah genangan air hujan di suatu tempat. Jadi kata Cilencang mengarah pada sosok hantu yang suka bermain genangan air ketika hujan turun. Nah, seperti apa kelanjutan dari cerita yang berjudul Cilencang ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dentuman keras terdengar di alam gaib, seolah menghentak batas dimensi. Tubuh Badrapati membentur dinding astral, dan seketika itu pula aura gelap di sekelilingnya meredup. Menyaksikan kejadian itu, prajurit-prajuritnya yang selama ini bersembunyi di bayangan kegelapan seketika saja mewujudkan eksistensinya. Mereka menggeram marah menyaksikan sang Ratu Parewangan terhempas oleh kekuatan yang berasal dari manusia. Energi kebencian yang mereka pancarkan semakin kuat, membuat suasana di sekitar kontrakan Sylvie semakin mencekam. Mata mereka menyala, dan tanpa komando, benda-benda di sekitar rumah tampak mulai terangkat. Meja, kursi, pot bunga, dan berbagai benda lainnya tiba-tiba melayang tak beraturan. Seluruh benda tersebut bergetar, siap untuk dilemparkan pada Rangga. Suara gemuruh dari benda-benda yang melayang menciptakan suasana horor yang semakin tegang. Prajurit-prajurit Badrapati memendam amarah yang tak terkatakan. Namun meskipun demikian, mereka tetap menahan diri. Mata mereka yang menyala dan wujud-wujud gaib yang bergetar penuh amarah tetap menunggu perintah dari Badrapati. Mereka tahu, mereka tidak bisa bertindak tanpa izin dari sang ratu. Sementara itu, Badrapati masih terhuyung-huyung, berusaha memulihkan diri dari serangan dahsyat yang diterimanya. Tubuhnya terasa remuk, terutama di bagian punggung yang dihantam langsung oleh api astral Rangga. Namun, meskipun terluka, wibawa Badrapati tetap tak tersentuh. Perlahan ia mulai mengangkat kepalanya, lalu mengokohkan kembali tubuhnya. Prajurit-prajuritnya hanya menunggu perintah untuk membalaskan dendam mereka. Mata mereka tak lepas dari sosok manusia yang telah mencelakai tuan mereka. Rangga yang masih berdiri dengan penuh kewaspadaan merasa terancam oleh benda-benda yang kini melayang di sekelilingnya. Ia tahu dalam hitungan detik benda-benda itu bisa saja menghantamnya dan mencelakai tubuhnya. Namun ia tetap menahan diri, tak ingin bertindak gegabah sebelum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit gaib itu. Seketika suasana berubah. Meskipun terluka, sang Ratu Parewangan akhirnya berhasil mewujudkan dirinya kembali ke dunia fisik. Rangga terkesima melihat kondisi Badrapati yang mengenaskan. Ia tak menyangka buah dari doanya bisa mewujud sesuatu yang sangat kuat dampaknya bagi makhluk gaib. Badrapati menatap tajam ke arah Rangga, dan dengan suara yang berat serta memendam rasa sakit, Badrapati berkata, "Jangan celakakan manusia itu. Ia tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Semua prajuritnya tertegun, begitu pula dengan Rangga. Mereka tak menyangka bahwa perintah yang keluar dari mulut sang ratu adalah untuk menghentikan serangan. Selama ini, prajuritnya hanya tahu bahwa membalas dendam atas nama kehormatan adalah pilihan utama. Namun kali ini, sang ratu justru memilih keputusan yang berbeda. Suara perintah itu bergema di alam gaib, menyusup ke dalam kesadaran mereka. Sejenak suasana sunyi.
Para prajurit yang sudah bersiap menghantamkan benda-benda di sekitar terdiam, memproses perintah tersebut. Dan kemudian dengan suara serempak yang berat dan mengerikan, mereka semua mengeluarkan pekikan panjang. Pekikan yang penuh dengan rasa tunduk dan patuh terhadap perintah sang ratu. Suara itu menggema di seluruh dimensi, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Setelah itu, secara serentak, benda-benda yang tadi melayang di udara mulai jatuh ke lantai. Suara benturan terdengar di mana-mana saat meja, kursi, dan berbagai benda lainnya mendarat. Prajurit-prajurit Badrapati yang semula penuh amarah kini tampak meredakan energi mereka. Wujud gaib mereka yang semula bergetar perlahan mulai meredup. Badrapati meskipun terluka parah masih mampu menjaga daya kuasanya. Dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh makna, ia memberikan isyarat kepada para prajuritnya. Mereka semua segera memahami perintah tersebut. Mereka tahu bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke alam parewangan. Rangga yang masih berdiri tegak hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia seolah merasa memiliki asa bahwa teror malam ini akan segera berakhir, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Satu persatu, prajurit-prajurit gaib itu mulai memudar. Cahaya gelap yang melingkupi mereka perlahan menghilang. Mereka semua kembali ke alam mereka, meninggalkan dunia manusia. Badrapati yang juga bersiap pergi menatap datar ke arah Rangga seraya berkata, "Ketahuilah wahai manusia, tidak semua dari kami nista dan tercela," ucapnya. Kemudian tubuhnya mulai juga memudar hingga akhirnya menghilang sempurna. Dalam sekejap, kontrakan Sylvie menjadi sunyi. Tak ada suara gaib, tak ada benda melayang, dan semua terlihat normal kembali. Namun dalam batinnya, Rangga merasa bahwa kemungkinan besar di satu waktu ke depan, sesuatu yang tidak baik mungkin akan terjadi. Sylvie terbangun di karpet lantai kamar. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Namun kesadarannya tampak sudah kembali. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tubuhnya tampak gemetar hebat. Matanya liar memandang sekitar dengan ekspresi yang kacau. Ia memeluk erat kedua kakinya dan mulai meracau-racau. Suaranya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. "Ini tidak mungkin. Semua tidak nyata. Semua ini hanyalah ilusi. Ini tidak mungkin benar-benar terjadi." Suaranya terdengar parau penuh ketegangan. Tangannya mencengkram kuat pangkal lengannya sendiri, seolah-olah mencoba meredakan perasaan takut yang terus menghantui. Rangga yang berdiri tidak jauh darinya menyaksikan pemandangan tersebut dengan hati yang terasa nyeri. Sylvie, seseorang yang ia kasihi, kini terlihat begitu rapuh, tenggelam dalam kondisi syok yang berat. Hatinya tersayat melihat Sylvie meracau tanpa henti, berkata bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, sebuah ilusi yang tak mungkin nyata. Rangga segera bergegas menghampiri Sylvie. Dengan langkah perlahan dan penuh hati-hati, ia berusaha mendekatinya. Namun Sylvie yang masih terjebak dalam syok segera menjauhkan diri. Rangga mencoba berkata sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Melihat Sylvie seperti ini, seseorang yang selama ini ia kenal sebagai sosok kuat, kini terjatuh dalam rasa takut dan kebingungan, membuat hatinya terasa remuk. Namun ia tak ingin mendramatisir keadaan. Dengan hati-hati, ia berlutut di hadapan Sylvie, mencoba memberikan ruang dan waktu yang dibutuhkan gadis itu. "Sylvie, aku di sini. Aku Rangga. Ini nyata. Aku nyata," Rangga berkata dengan suara lembut, meski dadanya masih merasa sesak melihat keadaan Sylvie yang memilukan. Untuk beberapa saat, Sylvie tetap tak merespon. Rangga kembali menguatkan diri. Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Setelah beberapa saat berlalu dalam keheningan yang seolah abadi, Rangga akhirnya bergerak lebih dekat. Ia tahu satu-satunya cara untuk menarik Sylvie kembali ke realitas dunia nyata
adalah dengan menunjukkan bahwa ia ada di sisinya, bahwa ia adalah sosok nyata yang akan selalu berusaha menjaganya. Rangga perlahan mengulurkan tangannya dengan penuh kelembutan, bergerak untuk menyentuh kedua pipi Sylvie. Suhu tangannya yang hangat berusaha mengalirkan rasa tenang yang sangat dibutuhkan oleh Sylvie. Wajah Rangga mendekat, pandangannya penuh perhatian dan kelembutan. "Sylvie," ucap Rangga pelan. Suaranya terdengar lembut namun tetap mantap. Kedua tangannya dengan penuh kasih mengangkat wajah Sylvie yang masih tertunduk ke bawah, agar matanya bisa bertemu dengan mata Rangga. "Apakah ini tidak nyata bagimu? Apakah kamu tidak mengenali wajah ini?" Senyum kecil perlahan terbentuk di wajah Rangga, meskipun hatinya masih pilu melihat kondisi Sylvie. "Tanya hatimu, Sylvie, apa keberadaanku ini tidak nyata?" lanjut Rangga. Senyuman lembut tak pernah meninggalkan wajahnya. Sylvie terdiam untuk sejenak, matanya mengabur antara kesadaran dan ketidakpastian. Namun perlahan tapi pasti, tangannya mulai terangkat, gemetar, seolah tak yakin akan apa yang dirasakannya. Jari-jari Sylvie yang dingin menyentuh wajah Rangga, menyusuri setiap lekuk wajahnya, mengusap pelan gurat yang ada di pipi, hidung dan dahi Rangga. Untuk beberapa saat, wajah Rangga menjadi satu-satunya hal yang bisa dilihat oleh Sylvie. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa berat. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan Sylvie perlahan berubah, dari yang semula kosong dan penuh ketakutan menjadi penuh haru. Mata Sylvie mulai berkaca-kaca. Air matanya menggenang di kelopak mata siap untuk tumpah. Tiba-tiba bibir Sylvie bergerak dan dengan suara yang lirih dan nyaris tak terdengar, ia mengucapkan nama Rangga. Ucapannya terasa seperti penuh harapan, seolah-olah dengan menyebut nama itu, ia telah kembali menemukan pegangan di dunia nyata. Setelah beberapa waktu berlalu, tangis Sylvie mulai mereda. Ia sudah tidak menangis lagi, meskipun jemarinya masih mencengkeram erat ke meja Rangga, seolah takut melepaskan dekapan lembut dari pemuda yang dicintainya. Sylvie tampak enggan untuk mengubah posisi. Di sisi lain, Rangga tetap berusaha tegar. Meskipun punggungnya mulai terasa pegal, ia memilih untuk bertahan. Ia tak kuasa merusak momen nyaman ini, momen di mana Sylvie bisa merasa aman dalam dekapannya. Saat Sylvie melihat wajah Rangga dengan jelas, ia tertegun. Pandangannya langsung tertuju pada aliran air mata yang tampak di wajah pemuda itu. Seketika Sylvie tersadar bahwa Rangga telah menangis dalam diam, menangisi dirinya tanpa suara. Tangannya perlahan bergerak, menyeka air mata yang melekat di wajah Rangga dengan lembut. Dengan gerakannya, ia berusaha menenangkan hati Rangga, seolah-olah ia ingin membalas perhatian yang pemuda itu curahkan. Rangga yang menyadari bahwa dirinya tertangkap basah menangis, hanya bisa tersenyum pasrah. Ia menatap Sylvie dengan kelembutan yang sama, membiarkan dirinya terbaca sepenuhnya di hadapan garis yang ia cintai. Setelah beberapa saat membiarkan dirinya dipeluk erat oleh Sylvie, Rangga dengan hati-hati mulai bersuara, mencoba memecah keheningan yang ada. "Vi, boleh nggak aku minta izin melakukan sesuatu?" tanyanya lembut, memastikan nada suaranya tidak mengejutkan gadis itu. Ucapan Rangga kontan membuat Sylvie langsung melepaskan pelukannya. Ia segera menatap wajah Rangga dengan sedikit cemberut. "Jangan bilang kalau kamu mau pulang," serunya dengan nada yang terdengar judes. "Tega banget kalau kamu ninggalin aku sekarang," lanjutnya. Ekspresi cemberutnya semakin kentara. Melihat reaksi Sylvie, Rangga tak bisa menahan tawa kecilnya. "Bukan, Vi, bukan mau pulang," jawabnya dengan senyum lembut di wajahnya. "Aku cuma mau minta izin untuk sholat sunnah. Sholat sunnah ringan aja kok, 2 rakaat, sebagai tanda syukur kepada Sang Maha Pencipta atas perlindungannya pada kita." Lanjutnya sambil menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat meninggalkan Sylvie. Sylvie merasa lega mendengarnya, bahkan ia ikut tertawa kecil. "Oh,
Mau sholat ya? Kirain mau kabur, ucapnya dengan mata yang kini tampak berbinar. Sarung dan sajadah kamu ada di laci lemari, sambungnya memberikan instruksi sederhana. Rangga tertegun sejenak mendengar hal itu. Sylvie masih menyimpan sarung dan sajadah itu, gumamnya dalam hati. Pikirannya langsung terbang ke masa lalu, saat mereka masih berpacaran. Sarung dan sajadah tersebut adalah kado ulang tahun dari Sylvie, hadiah yang penuh makna. Saat hubungan mereka kandas karena insiden dengan Frans, Rangga menyerahkan kembali dua benda berharga itu pada Sylvie, memintanya untuk mensedekahkannya kepada orang lain. Sylvie bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Rangga. Maaf ya sayang, aku masih menyimpannya, ucapnya dengan nada yang sedikit sendu. Kesedihan terpancar dari suaranya. Rangga segera tersenyum lembut dan menatap Sylvie dengan penuh kasih. Gak apa-apa cantik, bukan masalah besar kok. Malah aku bersyukur sarung dan sajadah itu masih ada, ucapnya tulus. Mendengar kata-kata itu, Sylvie merasa lega. Rangga kemudian berkata, maaf ya Vi, sambil memegang lembut belakang kepala Sylvie, siap menegakkan tubuh gadis itu perlahan. Sylvie faham isyarat tersebut dan segera bersiap untuk bangkit. Rangga melanjutkan, kamu rebahan aja di kasur Vi, syukur-syukur kalau kamu bisa istirahat tidur. Namun setelah tubuhnya tegak, Sylvie menggelengkan kepalanya pelan. Gak mungkin aku bisa langsung tidur dengan semua yang aku alami ga. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, jawabnya. Rangga memahami kondisi Sylvie. Ia pun mengangguk sebagai tanda setuju, memberikan Sylvie ruang untuk menenangkan diri. Kalau begitu, aku mau cuci muka dan bikin kopi. Kamu aku buatkan teh panas ya? Tanya Sylvie. Ia tahu betul bahwa Rangga selalu lebih memilih teh daripada kopi. Namun di luar dugaannya, Rangga malah menjawab, kopi juga Vi, saat ini aku pengen kopi. Sylvie sontak tertawa kecil dan menatap Rangga heran. Tumben, si bapak pengen kopi. Lagi kemasukan kodam apa nih? Godanya. Rangga tersenyum sambil menahan lelah yang mendera tubuhnya. Sebetulnya, malam sebelumnya ia kurang tidur. Ditambah lagi dengan aktivitas intens di kampus dan beberapa kejadian metafisik yang ia alami, ia merasa tubuhnya serasa remuk dan tenaganya terkuras. Namun ia tidak ingin mengutarakan hal tersebut karena akan membuat Sylvie merasa khawatir dengan kondisinya. Lagi kemasukan kodam Sleeping Beauty, makanya perlu kopi, canda Rangga seraya tersenyum. Sylvie pun kembali tertawa kecil. Ini gak ada adegan pelukan nih. Sylvie melangkah pelan menuju kamar mandi di kamarnya. Sementara itu, Rangga berjalan menuju lemari pakaian untuk mengambil sarung dan sajadah. Ketika ia membuka laci, hatinya sedikit tersentuh saat melihat bahwa sarung dan sajadah itu benar-benar masih tersimpan dengan rapi. Namun ketika ia mengangkat keluar sarung dan sajadah tersebut, Rangga tiba-tiba tertegun. Di bawah lipatan sarung dan sajadah itu, ia melihat sebuah mukena yang terlipat rapi serta sebuah buku dengan judul yang familiar, Panduan Sholat Lengkap. Rangga berdiri kaku untuk beberapa saat, memandangi mukena dan buku panduan sholat tersebut. Pikirannya melayang, mencoba memahami apa arti kehadiran benda-benda itu. Namun ia segera menepis segala spekulasi yang muncul di pikirannya. Barangkali mukena ini disiapkan Sylvie untuk teman-teman muslimahnya yang berkunjung ke sini, pikir Rangga. Ia memutuskan untuk tidak mendramatisir perasaannya, meskipun buku panduan sholat itu masih mengganggu pikirannya. Dengan perlahan, ia menutup laci lemari dan kemudian duduk di pinggiran kasur, menunggu Sylvie keluar dari kamar mandi agar ia bisa berwudu. Tidak lama kemudian, Sylvie keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sedikit lebih segar. Ia mempersilahkan Rangga untuk berwudu seraya berkata, aku mau beres-beres dulu di ruang tamu lantai 2. Ruangan itu kayak kapal pecah. Setelah itu, aku akan ke dapur untuk buat kopi, ucapnya. Kemudian melangkah pergi. Rangga mengangguk dan melangkah masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah selesai, ia mengenakan sarung dan membentangkan sajadah ke arah kiblat. Di kamar Sylvie, ia melaksanakan sholat sunnah lidaf il bala.
Setelah selesai melaksanakan sholat sunnah, Rangga menengadahkan tangannya, melantunkan puji-pujian dan rasa syukur kepada Allah atas pertolongan yang diberikannya kepada dirinya dan Sylvie dari teror-teror gaib yang menghantui mereka. Ia memohon perlindungan Allah atas segala hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Selesai berdoa, Rangga melipat sarung dan sajadah tersebut, kemudian meletakkannya di atas meja kamar Sylvie. Saat ia menengok ke ruang tamu lantai 2, dilihatnya Sylvie sudah duduk di karpet dengan punggung bersandar pada sofa sambil menggenggam secangkir kopi. Rangga melangkah mendekatinya, menyadari bahwa meskipun ruangan itu sudah terlihat lebih rapi, walaupun tanda-tanda sisa kekacauan yang sebelumnya terjadi masih terlihat jelas di beberapa titik. Rangga ikut duduk di atas karpet, tepat di samping Sylvie. Ia juga menyandarkan punggungnya pada sofa, menikmati momen tenang yang ada saat itu. Sylvie menyodorkan segelas kopi kepadanya, dan Rangga mengucapkan terima kasih. "Makasih ya, Vi," ucapnya sambil tersenyum kecil saat menyeruput kopi merek Nescafe favorit Sylvie. Keheningan yang lembut mengisi ruangan hingga akhirnya Sylvie bersuara. "Rangga, apakah kau tidak ingin tahu apa yang terjadi kepadaku?" tanyanya pelan. Ada nada penasaran dalam suaranya, seolah-olah ia bertanya-tanya mengapa Rangga belum menanyakan hal itu sejak tadi. Rangga tersenyum lembut sebelum menjawab. "Bukan berarti aku tidak ingin tahu, Vi. Aku ingin tahu bagaimana semuanya terjadi, apa yang menimpamu. Tapi aku ingin memberikanmu ruang. Aku tidak ingin bertanya sebelum kamu merasa siap untuk bercerita. Aku tidak tahu apakah kamu sudah cukup tenang untuk mengingat dan menceritakan semuanya, atau kamu masih butuh waktu." Jawabnya bijak. Sylvie termenung sejenak. Pikirannya setuju dengan langkah bijak yang Rangga ambil. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita, membuka sedikit demi sedikit gambaran kejadian yang dialaminya. Ia memulai dari keputusannya untuk pergi ke Sirna Galih secara diam-diam tanpa memberitahu Rangga, karena ia khawatir hal itu akan mengganggu fokus Rangga di kampus. Ia melanjutkan ceritanya tentang pertemuan dengan Abah Asnaji dan Genyas, kesan-kesan tentang kepribadian mereka, dan proses pendokumentasian keperluan skripsinya. Hingga akhirnya ia sampai pada kisah saat mantra Serat Danghyang dibacakan, dan bagaimana liciknya Rati Wilaca menjebak tubuh astralnya ke alam parewangan. Mendengar kisah itu, Rangga tercekat. Tubuh astral Sylvie terjebak di alam parewangan. Hal itu terdengar begitu sulit dinalar. Namun Rangga memilih untuk menyembunyikan keraguannya. Ia tidak ingin membuat Sylvie merasa bahwa dirinya tidak dipercaya. Rangga menatap Sylvie dengan serius, menyimak setiap detail yang keluar dari mulut gadis itu. Sylvie yang sadar bahwa cerita yang ia sampaikan sulit diterima oleh logika, bertanya dengan hati-hati. "Kejadian itu terdengar mengada-ada, kan?" tanyanya, ingin mengetahui pandangan Rangga. Namun tanpa ragu sedikit pun, Rangga menjawab dengan tenang. "Tidak ada yang mustahil dalam dunia metafisik, dan bila Tuhan sudah berkehendak untuk menyingkap sedikit rahasia tentang alam gaib, maka pada saat itu memaksa nalar logika untuk menelaah apa yang sedang terjadi." Sylvie menatap Rangga dengan penuh harap. "Jadi, kau percaya dengan apa yang terjadi padaku?" Rangga tersenyum dan mengangguk. "Aku percaya. Insya Allah aku tidak meragukan apapun yang kau ceritakan," jawabnya lembut. Mendengar itu, senyum lega menghiasi wajah Sylvie, dan mereka berdua menikmati keheningan penuh kedamaian yang menyelimuti ruangan itu. Ini gak ada momen pelukan juga ini. Setelah mendengar kisah Sylvie tentang kejadian yang ia alami, Rangga bertanya lebih lanjut. "Bagaimana detailnya, Vi? Bagaimana bisa tubuh astralmu masuk ke alam parewangan?" Sylvie menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Itu semua ulah Rati Wilaca. Awalnya, Abah Asnaji hanya bermaksud membaca bait pertama dari mantra Serat Danghyang supaya pembukaan alam gaib tidak sempurna. Tapi entah bagaimana, aku seperti dihipnotis oleh Rati Wilaca. Bait kedua mantra itu tiba-tiba muncul di kepalaku,
dan aku melantunkannya tanpa sadar. Setelah itu, tubuh astralku langsung tertarik masuk ke dalam alam parewangan. Rangga mendengar dengan penuh perhatian, namun ada kebingungan yang muncul dalam dirinya. Secara spontan ia bertanya, "Bagaimana mungkin tubuh astralmu bisa dengan mudah ditarik di alam parewangan?" Ia masih kesulitan memahami apa yang menjadi pemicu kejadian tersebut. Sylvie menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Aku juga tidak tahu, Ga. Tapi setelah semuanya selesai, Abah Asnaji bilang bahwa aku punya karakter Sayuni. Jujur, aku sendiri tidak tahu apa maksudnya," ujarnya masih kebingungan. Rangga tertegun mendengar kata Sayuni. Ia tahu betul apa artinya, dan itu membangkitkan sebuah rencana di benaknya. Ia tahu metode sesuai syariat agama yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hal itu. Namun ia memilih untuk tidak mengungkapkannya sekarang. Dengan lembut, Rangga meminta Sylvie melanjutkan ceritanya. Ia pun mulai menceritakan bagaimana ia pertama kali melihat Rati Wilaca, Badrapati, serta kedua anak astral yaitu Bagas dan Bulan di alam parewangan. Ia juga menjelaskan bagaimana Abah Asnaji datang ke alam tersebut untuk menyelamatkannya. Tidak lupa ia juga mengungkapkan tentang pesan yang dititipkan Bagas dan Bulan untuk Rangga setelah tubuh astralnya kembali ke dunia fisik. Rangga semakin tertegun mendengar pesan itu. Dalam hatinya ia bergumam, "Mereka berkata suatu hari ingin bermain denganku. Apa maksudnya?" Namun sebelum Rangga bisa menyusun jawabannya, Sylvie yang penasaran langsung bertanya, "Apakah kau pernah berinteraksi dengan mereka, Ga?" Rangga menggeleng pelan. Ia menjawab, "Aku tak punya kaitan apapun dengan anak-anak astral itu. Sebelum semua itu terjadi, aku hanya pernah mendapat penglihatan tentang sosok anak-anak gaib yang bermain di bawah hujan. Bahkan, aku pernah membuat sketsa gambar mereka," jawabnya jujur. Sylvie yang penasaran ingin melihat sketsa tersebut bertanya, "Apa aku bisa melihat gambarmu?" Namun Rangga hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sayangnya buku gambarku ada di tempat kos, tapi nanti insya Allah aku akan tunjukkan kepadamu." Sylvie tersenyum mendengar itu dan melanjutkan ceritanya. Ia teringat betapa baiknya Bagas dan Bulan, bagaimana mereka memperingatkannya agar berhati-hati terhadap tipu daya Rati Wilaca. "Mereka juga berusaha melindungiku dari makhluk-makhluk gaib saat aku hampir terperangkap lagi." Rangga setuju dengan pendapat Sylvie. "Mereka memang baik. Aku juga sempat bertemu dengan mereka di jalan menuju kontrakanmu. Mereka membantuku membuka gerbang dan pintu rumah." Kemudian Sylvie teringat akan sesuatu yang pernah dikatakan Abah Asnaji. Abah Asnaji bilang bahwa anak ambar adalah manifestasi rohani bayi-bayi yang meninggal saat masih dalam kandungan. Apakah itu berarti mereka adalah arwah bayi yang sudah meninggal? Tanyanya penasaran. Rangga segera menjawab dengan kalimat penuh kehati-hatian. "Wallahu alam," ucapnya sebelum melanjutkan. "Menurut keyakinanku, mereka bukanlah arwah orang yang sudah meninggal. Karena arwah orang yang meninggal segera berpindah ke alam barzah, tidak lagi berada di dunia manusia. Apalagi manusia yang meninggal sebelum usia balik, ruh-ruh mereka masih suci, tidak mungkin berada di dunia manusia yang kotor." Rangga sangat berhati-hati dengan ucapannya agar tidak tergelincir dalam akidah yang salah. "Kalau begitu, mereka itu apa?" Rangga menghela nafas panjang, mencoba meredam kekhawatirannya tentang jawaban yang mungkin disalahfahami. "Allahu alam bisawab. Secara singkat, aku menduga bahwa mereka adalah jenis lain dari bangsa jin, bukan arwah manusia," jawabnya dengan tegas namun singkat, agar pembahasan tidak meluas terlalu jauh. "Jenis lain dari bangsa jin? Emang jenis jin itu ada banyak, Ga?" tanya Sylvie dengan penasaran. Rangga tersenyum tipis. "Dengan pengetahuan yang terbatas, aku diberitahu bahwa ada banyak jenis jin, bisa mencapai puluhan jenis." Mata Sylvie membelalak kaget. "Ada puluhan jenis katamu?" Rangga menahan senyum melihat reaksi Sylvie. "Iya, Vi. Aku pun awalnya terkejut mendengar hal itu," katanya sebelum melanjutkan. "Dan itu baru tentang jin saja ya.
Syekh Utsman, guruku, pernah menjelaskan bahwa ada lebih dari ratusan ribu klasifikasi makhluk yang diciptakan Allah di alam semesta. Dan dari setiap klasifikasi itu memiliki jenis-jenisnya tersendiri juga. Berapa banyak jumlah klasifikasi dan jenis makhluk hidup, hanya Allah saja yang tahu pastinya. Mendengar itu, Sylvie semakin terkejut dan terdiam, merenungkan segala hal yang baru saja ia dengar. Tubuhnya bergidik, perasaan antara takjub dan tak percaya bergemuruh dalam dirinya. "Gak mungkin, mungkinkah sebanyak itu?" ucapnya pelan, masih tak percaya. Rangga mengangguk perlahan, kemudian menambahkannya. "Manusia awam hanya mengenal 3 klasifikasi makhluk hidup: manusia, hewan, dan tumbuhan. Sains mengetahui ada jenis makhluk hidup lainnya di luar jenis animalia dan plantae, seperti sel, bakteri, parasit, amuba, dan yang lainnya. Seorang muslim meyakini jauh lebih banyak dari itu. Kami mengimani jenis-jenis makhluk hidup lainnya seperti ruh, malaikat, jin, iblis, syaiton, bidadari, al-qalam, arsy, al-jasasah, syuja'ul aqra, dan masih banyak lagi. Dan dari semua jenis makhluk hidup yang kami ketahui, masih banyak lagi di atasnya yang hanya Allah saja yang tahu. Karena pada hakikatnya semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini adalah makhluk hidup. Wallahu alam bisawab." Dan kamu bisa bayangkan, Vi, dari makhluk hidup yang bernama hewan saja memiliki jenis lebih dari ribuan. Dari satu hewan saja, kita ambil contoh, misalnya ikan. Berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi 3 jenis: air tawar, air laut, dan air payau. Dari setiap habitatnya tersebut, sebagai contohnya, kita ambil ikan air laut. Ikan-ikan itu memiliki jenis-jenis tersendiri lainnya juga, seperti hiu, paus, lumba-lumba, dan lain-lainnya. Nah, begitu pula dengan bangsa jin. Bangsa jin dibedakan berdasarkan karakteristik hidupnya yang di darat, di air, dan yang mampu terbang di udara. Mereka memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Sylvie termenung dalam ketakjubannya, dan rasa penasaran yang tak henti-hentinya terus mendorongnya ingin bertanya lebih dalam. Rangga menyadari hal itu dan merasa perlu mengakhiri diskusi agar tidak semakin meluas. "Karena itulah, aku yakin anak Ambar itu adalah tipe lain dari bangsa jin, bukan arwah manusia," ucap Rangga, mencoba mengarahkan diskusi kembali ke pokok pembahasan semula. Saat malam semakin larut, Rangga dan Sylvie tenggelam dalam obrolan mereka. Keintiman dalam percakapan itu membuat suasana menjadi hangat, penuh dengan nostalgia dan perasaan yang telah lama terpendam. Namun mereka tak menyadari bahwa di atas mereka, dari langit-langit ruang tamu, sesosok wajah mengerikan perlahan muncul. Wajah itu milik Rati Wilaca. Pandangannya dipenuhi tatapan dendam yang tajam. Dari tempat persembunyiannya, Rati Wilaca mengamati setiap gerakan dan kata yang diucapkan oleh keduanya. Matanya menyipit, mengalirkan kebencian yang mendalam. Ada amarah yang terpendam dalam dirinya, amarah yang mendidih, dan keinginan kuat untuk mencelakai Rangga. Bagi Rati Wilaca, Rangga adalah penghalang besar selain Badrapati yang terus menghalangi usahanya untuk merasuki dan menguasai tubuh Sylvie sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang membuat Rati Wilaca tak bisa mendekat lebih jauh. Dalam penglihatannya yang tajam, ia melihat tubuh Rangga diselimuti oleh cahaya terang yang melindunginya. Cahaya itu memancar dengan lembut namun kuat, seolah menciptakan perisai tak kasat mata yang menghalangi kehadiran makhluk gaib sepertinya. Rati Wilaca tahu betul bahwa jika ia mendekat, energi tersebut dapat membuat tubuhnya meleleh dalam sekejap. Rati Wilaca merenung sejenak, pikirannya berpacu mencari celah. Cahaya pelindung itu pasti merupakan keberkahan dari wudhu yang dilakukan oleh Rangga, sebuah proteksi spiritual yang sulit ditembus. Ia berpikir keras, bagaimana caranya agar perlindungan itu musnah, hilang, dan ia bisa bebas melancarkan serangannya. Tiba-tiba, seulas senyum licik menghiasi wajahnya yang bengis.
Dalam sekejap, Rati Wilaca menyadari sebuah kebenaran sederhana yang tak terbantahkan. Kelemahan terbesar seorang laki-laki adalah birahi. Dengan kekuatan gaibnya yang sulit dijelaskan oleh nalar manusia, Rati Wilaca mulai berkomat-kamit. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, seperti bisikan halus yang hanya bisa dirasakan oleh alam gaib. Dalam proses yang tak kasat mata, ia mengirimkan bisik-bisik jahat ke dalam dada Sylvie. Bisikan itu halus, meresap, menyusup jauh ke dalam alam bawah sadarnya, membangkitkan gejolak syahwat yang perlahan merayapi diri gadis itu. Efek dari bisikan-bisikan Rati Wilaca tidak langsung terasa. Prosesnya lambat dan begitu alami, sehingga Sylvie tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang berasal dari luar tubuhnya. Pada awalnya ia hanya merasa hangat oleh kehadiran Rangga di sampingnya, pemuda yang ia cintai. Setahun terakhir, Sylvie telah dilanda kerinduan yang mendalam, kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kasih sayang Rangga. Rasa rindu yang menggebu ini tidak cukup dipuaskan hanya dengan obrolan. Ia menginginkan lebih dari itu. Terlihat Sylvie bergerak mendekat. Tubuhnya yang tadinya duduk tegak kini mulai merapat ke arah Rangga. Bahu mereka bersentuhan. Rangga menoleh perlahan, terdiam, tidak bereaksi. Saat itu, Sylvie perlahan memalingkan wajahnya, mencari tatapan kasih dari pemuda yang ada di sampingnya. Mata mereka beradu pandang. Tanpa peringatan, Sylvie melingkarkan tangannya di tengkuk Rangga, menarik tubuh pemuda itu mendekat. Dan seketika, tanpa bisa diduga oleh Rangga, Sylvie mengarahkan wajahnya menuju wajah Rangga. Kemudian bibir Sylvie mendarat di bibirnya. Ciuman itu awalnya lembut, namun semakin lama semakin liar, penuh gairah yang meledak-ledak. Rangga yang sebelumnya bertahan dalam ketenangan, kini mulai terlena. Gejolak syahwat yang mengalir deras di tubuhnya tak mampu lagi dibendung. Ia membalas ciuman Sylvie, merangkul tubuh gadis itu dengan erat, membiarkan hasrat yang lama terpendam terlepas begitu saja. Sylvie semakin liar, tubuhnya bergerak lebih mendekat, mendorong tubuh Rangga hingga mereka berdua terjatuh di atas karpet. Ciuman mereka semakin panas, semakin penuh gairah, hingga cumbuan mereka menjadi liar di atas lantai ruang tamu yang dingin. Dari langit-langit, Rati Wilaca tersenyum puas. Wajahnya sumringah melihat pemandangan yang terjadi di bawahnya. Cahaya pelindung yang tadi menyelimuti tubuh Rangga kini telah musnah sempurna. Proteksi yang selama ini membuatnya tak bisa mendekat kini hilang begitu saja. Ia tahu momen inilah yang ia tunggu-tunggu. Dengan kesempatan yang kini tak lagi terhalang, Rati Wilaca siap melancarkan niat jahatnya untuk mencelakai Rangga. Wajahnya berseri-seri dalam kemenangan, sementara Rangga dan Sylvie larut dalam hasrat yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Malam semakin larut dan kesyahduan semakin memenuhi ruang tamu kontrakan Sylvie saat momen intim yang terjadi di antara mereka berdua semakin intens. Rangga dan Sylvie terlena. Bibir mereka masih menyatu dalam sebuah cumbuan yang penuh gairah. Tanpa Sylvie rasa, pakaiannya telah tersingkap. Begitu pula dengan Rangga. Tangan Sylvie mulai meraba ke daerah yang tidak seharusnya. Ciuman yang awalnya hanya sebatas bibir, perlahan-lahan Sylvie arahkan semakin ke bawah, leher, dada, dan seterusnya. Rangga pun semakin terjebak dan tidak terkendali. Tangannya mulai meraih. Loh, waduh, gawat ini. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.